Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota 3 orang. Yang pertama, Aulia Hanifah, NPM 1910 6310 50 128. Yang kedua, Farah Yulistia, 1910 6310 50 137. Yang ketiga, Uun Unaya, NPM 1910 6310 50 040 yang akan menjelaskan materi mengenai inovasi kurikulum KTSP 2013 dan yang disempurnakan tahun 2016. Next. Un. Ya, silakan. Silakan. Nah, yang pertama kita akan ngebahas tentang pengertian kurikulum. Nah, di sini sendiri itu ada 2 pembahasan. Yang pertama pengertian kurikulum dan pengertian kurikulum menurut para ahli. Next. Pengertian kurikulum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Next. Pengertian kurikulum menurut para ahli, di sini ada 4, yaitu yang pertama Saylor dan Alexander. Dalam Saylor tahun 1956 mengemukakan bahwa kurikulum sebagai the total effort of the school to going about the desired outcomes in school and out of school situation, yang artinya upaya total sekolah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam situasi sekolah dan di luar sekolah. Pengertian tersebut lebih luas mencakup segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, kurikulum tidak hanya mengenai situasi di dalam sekolah saja, namun juga di luar sekolah. Yang kedua, Smith. Tahun 1957 memandang kurikulum sebagai a sequence of potential experiences disciplining cleaner and young in group ways of thinking and acting. Dari pengertian ini, Smith lebih menekankan pada aspek sosial, yakni mendidik anak menjadi anggota masyarakat dan bagian keluarga. Yang ketiga ada Harold Rock adalah the entire program of the school. It's the essential means of education. It's everything the student and their teacher, yang artinya seluruh program sekolah adalah sarana pendidikan esensial dikarenakan tersebut yang dilakukan oleh semua siswa dan guru. Yang keempat ada Hilda Taba, mendefinisikan kurikulum adalah a plan of learning, yang artinya rencana untuk pembelajaran, yang memberikan gambaran bahwa kegiatan dan pengalaman anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum. Next. Yang kedua, pembahasannya kurikulum KTSP. Nah, di sini ada 2 pembahasannya, yaitu perubahan kurikulum dan sejarah kurikulum. Next. Perubahan kurikulum
yaitu kurikulum 2013 telah mulai resmi digunakan pada awal tahun pelajaran 2013 sampai 2014. Jika dibandingkan dengan kurikulum 2006, KTSP ada beberapa perubahan pembaruan yang muncul di dalam kurikulum 2013 ini. 10 diantaranya adalah yang pertama sistem yang digunakan, kedua silabus yang digunakan, ketiga mata pelajaran tentang Pancasila, keempat implementasi kurikulum, 5 benda belajar siswa, 6 proses penilaian, 7 penilaian evaluasi, 8 pendidikan dan tenaga kependidikan, 9 pengelolaan kurikulum, 10 struktur kurikulum. Next. Sejarah kurikulum KTSP, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 KBK adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya masih di sejarah kurikulum KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan. KTSP memberikan kesempatan kepada sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus, tujuan diterapkannya KTSP yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, karakteristik KTSP bisa diketahui antara lain sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme, tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Nah, dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan terdapat 11 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, kerajinan tangan dan kesenian, pendidikan jasmani, seni budaya dan keterampilan, mulok, dan pengembangan diri. Selanjutnya, di pembahasan yang ketiga ada kurikulum 2013. Yaitu ada sejarah kurikulum 2013 dan perbedaan kurikulum baru dengan yang lama. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sedang dalam tahap perencanaan dan saat ini sedang dalam proses pelaksanaan oleh pemerintah. Karena ini merupakan perubahan dari struktur kurikulum KTSP, perubahan ini dilakukan karena banyaknya masalah dan salah satu upaya untuk memperbaiki dari kurikulum yang kurang tepat. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan. Namun dalam kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan.
Guru tetap dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan makna yang terkandung dalam silabus. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP masih merupakan kewenangan guru yang bersangkutan. Selanjutnya kurikulum 2013 yang rencananya diterapkan mulai tahun ajaran 2013-2014 masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan praktisi pendidikan. Selanjutnya, perbedaan kurikulum baru dengan kurikulum lama. Dalam kurikulum 2013 terdapat sejumlah perbedaan jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP 2006. Perbedaannya antara lain, pada KTSP 2006, penyusunan standar kompetensi lulusan atau SKL dibuat atau diturunkan dari standar isi. Sedangkan pada kurikulum 2013, SKL disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pada KTSP 2006 maupun KBK 2004, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran, sementara dalam kurikulum baru 2013, standar isinya diturunkan dari SKL. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, terdapat pemisahan mata pelajaran yang berperan untuk pembentukan sikap, keterampilan, pengetahuan. Sedangkan kurikulum 2013 dirancang agar semua mata pelajaran saling berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam kurikulum 2006, kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, sedangkan sebaliknya dalam kurikulum 2013, mata pelajaran itu diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian ada pemisahan yang jelas dalam pembagian mata pelajaran pada KTSP maupun KBK, sedangkan pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran itu diikat oleh kompetensi inti pada tiap kelas. Selanjutnya ditinjau dari aspek pengembangan kurikulum pada KTSP tahun 2006. Pengembangannya sampai pada kompetensi dasar. Sedangkan pengembangan kurikulum pada kurikulum 2013 sampai pada buku teks dan buku pedoman guru. Pembelajaran tematik pada KTSP 2006 diterapkan pada kelas 1, 2, dan 3 dengan mengacu pada mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum 2013, semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 menerapkan pembelajaran tematik integratif yang mengacu pada kompetensi. Selanjutnya, jumlah jam belajar pada kurikulum baru 2013 itu lebih banyak dari kurikulum lama, namun tingkat kompleksitasnya dari materi pelajarannya itu lebih sedikit, sehingga diharapkan beban belajar siswa itu lebih ringan. Materi ajar tentang Pancasila dalam kurikulum baru itu lebih ditekankan dibanding kurikulum lama, dengan porsi jam pelajaran lebih lama. Selain itu, istilah mapelnya juga diubah dari PKN menjadi PPKN. Pada kurikulum sebelumnya, komponen mata pelajaran IPA dan IPS itu diberikan pada semua jenjang kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sedangkan pada kurikulum baru, keduanya mulai diperkenalkan di kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Selanjutnya, pembahasan yang keempat ada inovasi kurikulum. Yang pertama ada inovasi kurikulum, yang kedua karakteristik dalam pengembangan kurikulum, yang ketiga asumsi kurikulum 2013, yang keempat perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2013 revisi tahun 2016 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu ada inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaruan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak terhadap kurikulum itu sendiri. Perubahan atau inovasi tersebut antara lain dari sisi bentuk dan organisasi. Inovasinya berupa perubahan dari kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975 dan kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1975 yang disempurnakan dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka terjadilah perubahan kurikulum pada tahun 1994. Selanjutnya ada dari sisi psikologi, timbul masalah berkenaan dengan pendekatan belajar mengajar yang baru. Maka muncul berbagai inovasi seperti keterampilan proses, CBSA, dan belajar tuntas. Selanjutnya ada dari sisi sosiologis, timbul masalah berkenaan dengan
tuntunan masyarakat modern yang semakin tinggi dan kompleks, sehingga muncul inovasi berupa masuknya mata pelajaran keterampilan, adanya kerja dan gagasan muatan lokal. Dari sisi penyampaian pengajaran, inovasi berupa sistem modul paket untuk pendidikan luar sekolah dan metode SAS atau struktural analisis sintesis untuk belajar. Selanjutnya ada karakteristik dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua itu suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang direncanakan selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga itu ada rencana kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat itu ada rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. Yang kelima, rencana kurikulum harus menyiapkan semua aspek situasi belajar mengajar seperti tujuan konten, aktivitas, sumber, alat pengukuran, penjadwalan, dan fasilitas yang menunjang. Yang keenam itu ada rencana kurikulum harus dikembangkan dengan karakteristik siswa pengguna. Yang ketujuh ada the subject armed approach adalah pendekatan kurikulum yang banyak digunakan di sekolah. Yang kedelapan, rencana kurikulum harus memberikan fleksibilitas untuk memungkinkan terjadinya perencanaan guru dan siswa. Yang kesembilan, rencana kurikulum harus memberikan fleksibilitas yang memungkinkan masuknya ide-ide spontan selama terjadinya interaksi antara guru dan siswa dalam situasi belajar yang khusus. Yang ke-10 itu rencana kurikulum sebaiknya merefleksikan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, lalu ada asumsi kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini yang berbasis karakter dan kompetensi, ada 7 asumsi yang mendasari kurikulum 2013 ini. Antara lain yang pertama itu banyaknya sekolah yang memiliki sedikit guru profesional. Lalu yang kedua, banyaknya sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru. Yang keempat itu peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda dan bervariasi. Yang kelima, pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang keenam, kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi-kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis. Yang ketujuh itu, kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi secara optimal. Selanjutnya ada perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum 2013 revisi tahun 2016. Yang pertama itu, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, akan tetapi tetap kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Penilaian sikap KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, hanya agama dan PPKN. Namun KI tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Yang ketiga, jika ada 2 nilai praktik dalam satu KD, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu KD di total ada praktek, produk, dan portofolio, dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Yang keempat, pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan, maka susunannya tidak harus berurutan. Yang kelima itu, silabus kurikulum 2013 edisi revisi lebih ramping hanya 3 kolom, yaitu KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang keenam itu perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian. UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan sudah tidak ada lagi UTS
langsung ke penilaian akhir semester. Yang ketujuh, dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan nabrik penilaian jika ada. Yang kedelapan itu skala penilaiannya menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. 9. Remedial diberikan untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang atau di bawah rata-rata. Namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial tersebut adalah nilai yang dicatatkan dalam hasil. Nah, yang kelima itu membahas kelebihan dan kekurangan kurikulum. Ada kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP dan kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan KTSP. Yang pertama itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Selanjutnya ada KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektable bagi kebutuhan siswa. Lalu ada KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. KTSP juga memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada kekurangan KTSP itu kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dan pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyaknya guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang terakhir itu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Kelebihan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang pertama itu asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak desa cenderung tidak diberikan kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kedua itu merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang ketiga itu kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama itu pemerintahan seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah melibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang ketiga, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpunan ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Lanjut. Oh, udah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 9 pertanyaan ya. Jawab cukup 3 saja. Tapi dicatat semuanya. Silakan mau dari kelompok 10 dulu atau mau dari kelompok 1 dulu. Pertanyaannya.
Ayo. Ya, kelompok 10. Gimana, ada pertanyaan? Harus ada pertanyaan. Siap. Dari kelompok 1 dulu mungkin ya Pak. Tapi mohon Siapa maaf namanya? tidak bisa on cam Pak. Ya, nggak apa-apa. Jaringannya. Siapa namanya? Saya Alifa Nenden dari kelompok 1 ingin bertanya. Ya, Alipa Nenden. Ya, oke. Silakan Alipa. Silakan. Mau bertanya apa alasan digantinya kurikulum yang tadinya kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Begitu kelompok 2. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terus, kelompok 3. Saya, Pak. Ya. Siapa namanya? Dita Rosayana Putri dari kelompok 3 izin bertanya. Ya. Mengapa pada saat kurikulum 2013 kemarin itu banyak terdapat revisi gitu Pak, penyempurnaan? Kenapa pada saat berlaku kurikulum 13 banyak revisi? Iya. Ya. Siapa namanya tadi? Dita Rosalina. Dita Rosalina, oke. Ya, terus kelompok 4. Ya, Pak. Izin bertanya, saya Priliana Nurlaili dari kelompok 4. Pertanyaannya, Priliana Nurlaili, Pak, dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana karakteristik dari kurikulum KTSP? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kelompok yang lainnya, tampung dulu. Ya. Ya, kelompok 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izin bertanya Pak, saya Nisa Fitriani dari kelompok 6. Masih berkaitan materi disampaikan tadi kan ada kurikulum KTSP, terus habis itu diberlakukan kurikulum 2013 ya. Nah, tujuannya dari diberlakukan kurikulum 2013 itu apa? Kasih. Tujuan diberlakukan kurikulum 13. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Perkenalkan, saya Gita Ratnasari dari kelompok 8. Izin bertanya. Tadi kan dijelaskan kalau misalkan pada mulanya itu Kurtilas itu banyak yang menimbulkan pro dan kontra gitu di kalangan praktisi pendidikan. Nah itu apa yang mendasari dan alasannya tuh kenapa gitu banyak yang pro sama kontra, terus juga apa upaya pemerintah dalam menghadapi masalah tersebut. Terima kasih. Ya. Terus kelompok berikutnya. Kelompok 5, Pak. Siapa namanya? Nur Amalia Tunisa. Nur Amalia Tunisa. Ya. Pertanyaannya, menurut dari kelompok 5 sendiri, peranan apa yang dapat diberikan oleh seorang guru itu dalam membantu mewujudkan suatu kurikulum 2013 ini? Ya. Oke. Kelompok 6. Dicatat ingat oleh kelompok
oleh kelompok 2 dicatat ya. Kelompok 6, 7, 9, 10 belum. Saya Pak, kelompok 10. Ya, silakan namanya siapa? Rahmat Hidayat. Hidayat Pak. Ya. Izin bertanya ya. Jelaskan yang dimaksud dengan asumsi kurikulum 2013 dan sebutkan fungsi apa saja yang terdapat dalam kurikulum 2013 dan jelaskan. Ya. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, catat ya. Yang belum 6, 7, 9. Saya Pak, kelompok 9. Ya, siapa namanya? Nama saya Safira Aurelia Sari. Saya ini Safira Aurelia Sari. Ya. Dari kelompok 9. Dampak apa yang muncul karena perubahan kurikulum terhadap pembelajaran di sekolah? Ya. Iya. Ya, bagus. Catat ya. Oke, kelompok 7 dan 9 belum. Tujuh dan 9. Ya, silakan kelompok 7. Saya izin bertanya. Silakan. Saya Sylvia Dara dari kelompok 7. Sylvia Dara, ya. Izin bertanya ke kelompok 2. Komponen apa saja yang diperbaiki pada kurikulum 2013? Iya, bagus. Kelompok 9. Bapak maaf, saya tadi kelompok 9 udah. Safira. Safira. Ya, oke. Berarti kelompok 9. Ya. Safira ya, Safira. Oke. Tinggal dijawab oleh kelompok 2. Cukup 3 aja. Yang lain dicatat nanti diupload di YouTube ya, di WA oleh kelompok 2 pertanyaannya. Yang belum dijawab oleh kelompok 1 di upload pertanyaannya oleh kelompok 2 di WA group. Jadi kuis ke-7. Silakan kelompok 2 dijawab. Cukup 3 saja. Yang 6 biarkan dijawab oleh teman-teman yang lain. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan yang pertama ya Pak, yang dari Unayah. Ya, oke. Saya beri tanda ya, Silakan jawab yang mana? Yang Nenden, tadi kan Nenden nanya apa alasan kurikulum KTSP itu diganti menjadi kurikulum 2013 ya Pak? Iya. Jadi alasannya diganti itu karena kan kurikulum sebelumnya itu kan dianggap memberatkan peserta didik, kemudian kan membebani siswa. Terus dalam pembelajarannya pun materi pelajarannya banyak yang harus dipelajari oleh siswa. Jadi kurikulum yang lama itu terlalu memberatkan siswa. Iya. Kemudian perubahan kurikulum ini juga melihat kondisi yang ada selama beberapa tahun ini pada KTSP yang memberikan keluasan terhadap guru itu membuat kurikulum secara mandiri untuk masing-masing sekolah ternyata tidak berjalan mulus, jadi belum berjalan dengan baik Pak. Mungkin itu aja Pak. Ya, apa cukup. Silakan Aulia atau ini Farah ya yang jawab yang lainnya. Bapak, saya mau menjawab. Ya, silakan. Ke kelompok 6. Boleh. Yang tadi pertanyaannya apa tujuan dari diterapkan kurikulum 2013? Nah, tujuannya tertuang dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang
kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang berbunyi tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peserta didik dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, serta cepat dan tangkap, Pak. Begitu, Pak, jawabannya. Iya, bagus. Ya, oke. Parah ya, Parah Yulistia. Iya, Pak. Ya, silakan Parah. Yang mana yang mau dia? Kelompok berapa? Aku mau jawab yang kelompok 3 yang Dita. Ya, silakan gimana? Kan tadi Dita nanya mengapa kurikulum 2013 mengalami beberapa kali penyempurnaan ya. Jawabannya itu karena alasan kurikulum 2013 perlu disempurnakan itu karena adanya setidaknya 10 poin yang mesti direvisi. Yang pertama itu karena revisi konsep kompetensi inti, terus pengaruh utamaan pada spiritualisme, terus pendidikan agama dan budi pekerti yang harus dipisahkan, terus revisi silabus, pendekatan tematik integratif berubah menjadi materi pelajaran, terus ada peta kompetensi dasar, indikator pembelajaran, model evaluasi dan penilaian, ada model pelatihan guru harus diubah dan desain buku pelajaran. Ya, ya, oke semuanya. Jadi yang 3 sudah dijawab ya. Jadi begini, Uun, Aulia dan Farah ya. Yang di-upload di WA group itu pertanyaan yang belum dijawab. Berarti ada 6. Dan jawaban kelompok 2 terhadap kelompok yang sudah dijawab. Jadi yang 3 juga di-upload ya jawabannya. Itu oke. Baiklah, sekarang saya ingin sampaikan. Pertama, kemarin saya berikan tugas ya. Berikan tugas untuk menyimak dan merangkum video yang sudah saya sampaikan. Coba Maun atau Aulia atau Farah menjelaskan kembali yang kemarin dirangkum video. Sudah dirangkumnya sudah kan? Halo, Un? Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Silakan Maun atau mau siapa yang mau menjelaskan? Halo? Atau mau Farah? Boleh lihat filenya nggak, Pak? Agak Ya, lupa. silakan. Ya, silakan. Ini recordnya matiin apa nggak usah, Pak? Apanya? Recordnya matiin apa nggak usah, Pak? Nggak usah. Sebentar, Pak. Ya. Ya, sudah. Siapa? Yang terlalu lama, waktunya habis nanti. Ini Pak lagi mau dibaca. Ya, silakan. Jadi yang saya lihat
itu tuh kaum milenial adalah mereka yang lahir di sekitar tahun 1981 hingga tahun 2005. Saat ini merupakan early adopter dari calon orang kaya. 50% manusia produktif Indonesia saat ini adalah kaum milenial. Ini mana tadi? Lalu adalah kaum milenial ini. Di tahun 2030, lebih dari 70% angkatan kerja produktifnya adalah kaum milenial. Akan ada 3 gelombang besar bisnis Indonesia yang mana informasi ini masih akan relevan hingga 10 tahun ke depan, yang akan kita hadapi dalam 10 tahun ke depan, dan 3 masalah disrupsi dan telah terjadi saat ini. Apabila kita bukan seorang entrepreneur, maka masalah disrupsi sebagai sebuah ancaman. Tapi kalau kita entrepreneur, maka inilah yang disebut perubahan besar dalam bisnis. Saat ini ada banyak peluang, ada jutaan pekerjaan tutup, ribuan bisnis baru tumbuh, dan ribuan bisnis lama yang mati. Contohnya disrupsi nyata saat ini, misalnya Matahari dan Ramayana dibunuh oleh Bukalapak dan Tokopedia, Travel Agen yang dibunuh oleh Traveloka. Ketika ada 50 produk bisnis dibunuh oleh milenial, maka kalau ada yang mati pasti ada yang lahir. Lalu 3 bikin wafe di Indonesia yang mendistribusi pasar dan mendistribusi perilaku konsumen, terutama perusahaan seperti Indofood, Astra, Mayora, Kalbe Farma, dan perusahaan besar lainnya. Sekarang ini shock karena tiba-tiba muncul permainan yang sama sekali tidak dikenal tiba-tiba merusak semuanya. Misalnya seperti Gojek baru 9 tahun lebih dari 10 billion dolar atau sekitar 150 triliun market value-nya. Sedangkan Garuda tidak melebihi 40 triliun market value-nya. Garuda berdiri sudah 40 tahun yang merangkak pelan-pelan tidak pernah menyentuh 100 triliun. Namun Gojek dalam 9 tahun sangat melejit hingga lebih dari 150 triliun. Jadi perusahaan milenial seperti tidak ada asetnya. Bagi kaum milenial, kerja seperti di pabrik besar seperti tidak ada bangganya. Karena mereka bangga bekerja di perusahaan digital, misalnya Gojek yang menjadi incaran banyak orang padahal tidak memiliki aset. Mereka memiliki aset kecil, maka dari itu bisnis mereka bisa besar yang berbeda dengan zaman dahulu. Jadi kunci bisnis digital adalah omset luar biasa walaupun asetnya kecil. Di sisi lain, Netflix pegawainya hanya 6.000 orang, tetapi lebih dari 160 triliun valuation-nya. Ada banyak macam-macam disrupsi, diantaranya yaitu yang pertama millennial disruption, kedua digital disruption, ketiga retail shop, keempat financial teknologi, kelima telekomunikasi, keenam edukasi. Udah Pak. Ya, ini siapa? Farah ya. Farah kemarin merangkum tidak, Farah? Rangkum Pak. Tapi kenapa kok bacanya tidak menjiwai ini? Seperti tulisan orang lain dibaca oleh kamu. Ya, ini begini ya. Begini. Kan kita ini sedang bicara inovasi ya. Inovasi ini sebuah kecakapan era milenial, sebuah soft skill ya. Nah,
kalian ikuti mata kuliah inovasi. Jadi outcome-nya apa? Outcome-nya bukan hanya nilai A, nilai itu membebari nilai mah. Tapi bagaimana kemampuan melakukan inovasi dan bagaimana memahami tuntutan perkembangan zaman yang terkini, yang terbaru. Tadi sudah dibicarakan kan inovasi kurikulum, bahkan ada yang bertanya kenapa kurikulum ini berubah, apa alasannya harus diubah-ubah. Kembali kepada kurikulum, kurikulum ini adalah blueprint atau desain peradaban. Peradaban terus berubah. Apa kurikulumnya tetap? Tentu tidak. Kurikulumnya harus terus berubah. Kalau tidak, maka manusia atau bangsa ya atau orang-orang yang belajar menggunakan kurikulum itu akan tertinggal. Ada sebuah kata-kata bijak ya, begini. Berubah atau mati. Change or dead. Change or dead. Kalau tidak berubah ya mati saja. Ya. Seperti dinosaurus. Dinosaurus yang badannya gede, ya makanya banyak, langkahnya lebar-lebar, ya bisa berlari kencang, tapi dia tidak bisa menyesuaikan diri pada perubahan alam. Kan alam berubah, zaman berubah. Ketika es mencair, dia kelelep. Ketika gunung meletus, dia tidak bersinar. Akhirnya mati. Pertanyaannya, apakah kita mau seperti dinosaurus? Kan tidak. Mahasiswa FKIP Prodi Matematik Unisika apakah mau jadi seperti dinosaurus? IP-nya hebat. Ya, pinter-pinter. Tapi ketika sudah lulus tidak bisa apa-apa karena tidak punya kemampuan inovatif. Tidak punya keterampilan berinovasi. Karena ada 4 hal yang harus dimiliki oleh kaum milenial. Siapa kaum milenial ini? Ya Anda yang lahir di abad 2021. Awal 2000-an ya, lahir awal 2001. Anda ini kaum milenial. Tadi disebutkan kaum milenial di Indonesia ini ya akhir tahun 2030-an akan tumbuh menjadi 70%. Seperti saya akan mati. Digantikan oleh Anda. Masa saya terus megar sehingga ular? Tidak kan? Saya akan mati. Pak Jokowi sebagai presiden akan berhenti. Mati juga. Semua. Ya. Yang tua-tua. Diganti oleh Anda. Kaum milenial. Nah, kalau milenial tadi. Kalau milenial harus punya 4 kecakapan. Abad 21. Di antaranya inovatif skill. Kecakapan inovatif. Inovasi. Kreatif skill, kecakapan berkreasi ya, kreativitasnya. Kemudian kolaboratif skill, kecakapan untuk membangun jejaring. Komunikatif skill, kecakapan untuk mengembangkan komunikasi. Kalau tidak, maka kalau milenial ini akan terdestruksi. Destruksi itu rusak, akan tersingkirkan. Apakah Anda mau jadi kaum milenial yang tersingkirkan? Atau sebaliknya, Anda akan jadi winner, pemenang, yang akan menyingkirkan? Ya, tinggal pilih. Ya, terdestruksi atau mendestruksi. Pilihannya 2. Mau yang tersingkir atau yang mau menyingkirkan? Mau yang loser maupun yang winner? Tentu ingin yang winner, bukan yang loser. Ya, pecundang, bukan pecundang, Anda itu pemenang. Nah, maka penting belajar inovasi pendidikan. Jangan sampai jadi loser, ya. Jadi yang tersingkirkan, tapi harus jadi winner, jadi pemenang. Gitu. Itu cerita yang kemarin itu di video itu nyambung dengan inovasi kurikulum maksudnya, begitu, ya. Nah, oleh karena itu gimana nih? Nah, masih di video itu disebutkan ada 2 kelompok disruption. Millennial disruption artinya kaum milenial yang mendestruksi atau yang terdestruksi karena perilaku dan mentalnya
karena kualitas dirinya, dan ada digital disruption. Kalau digital disruption lebih kepada sistemnya. Kalau millennial disruption lebih pada perilakunya, behavioristiknya, gitu, ya. Nah, pelakunya kalau millennial disruption itu. Nah, ke depan akan terjadi gelombang perusakan. Ya, bukan wape itu wave, gelombang, wave, bacanya wave, bukan wape, ya. Jadi big wave disruption, gelombang besar perusakan. Apa itu? Digital disruption. Apa digital disruption itu? Sementara pemikirannya ada 5 digital disruption. Apa saja? Tadi ya, media disruption. Di media-media mainstreaming akan digeser oleh media-media yang sifatnya individual. Contohnya apa? Tadi kamu nonton televisi, ada RCTI, ada NTV, seterusnya, ada Global TV. Pertanyaan saya nih, pada Wida Pratiwi, Wida, sehari Anda berapa kali nonton televisi dibandingkan dengan nonton YouTube? Banyak mana? Wida? Halo? Wida, banyak nonton mana kamu? YouTube atau televisi? Banyak YouTube. Nah, sama kalau begitu, semua. Jangankan kamu, Bapak juga sama, ya. Kalau Bapak 10 kali nonton, paling 1 kali nonton televisi, 9 nonton YouTube. Kenapa? Tidak menarik lagi nonton televisi itu. Televisi sekarang itu tendensius. Tendensius itu ada kecenderungan kepada si pemiliknya. Ya, kepada si pemiliknya. Coba saja Metro TV, pemiliknya siapa? Ya, memberitakan kepentingan pemiliknya. ANTV pun demikian. MNC TV pun demikian. Ya, ini semuanya tendensius, tidak ada sedikit sekali berita televisi itu yang netral. Saya hanya satu percaya pada berita televisi itu. Apa yang bisa saya percaya? Hanya berita adan saja. Adan saya percaya waktu adan televisi. Yang lainnya saya tidak percaya. Karena banyak bohongnya. Ya, banyak bohongnya. Ya, lebih kepada tendensius. Memberitakan hal-hal yang menurut saya tidak penting. Ya, paling sinetron. Sinetron juga hiburan, masa terus-terusan ditonton. Ya, begitu. Atau ya paling mending olahraga. Olahraga sinetron kan bisa lihat di YouTube. Ya, apa yang mau ditonton di televisi? Beritanya bohong. Banyak sekali yang tendensius. Beritanya menyesakan, mendiskreditkan, mengkriminalkan. Ya, berita penangkapan orang-orang yang tidak bersalah. Begitu, ya. Nah, lama-kelamaan akan ditinggalkan media streaming, media-media yang mainstream, ya, media-media yang sudah kesohor, yang sudah modalnya gede, akan tinggalkan. Ya, channel Deddy Corbuzier, followernya banyak, menghasilkan duit yang banyak. Tapi Deddy Corbuzier tidak harus membangun channel televisi, dia hanya membangun channel YouTube saja. Investasinya kecil. Ya, investasinya kecil bandingkan dengan ANTV. Investasinya besar, ada gedung, ada pegawai dan seterusnya. Ya. Mardigu Mowik yang saya kirim videonya kecil investasinya, tapi followernya banyak. Akibatnya apa? Akibatnya ya tadi investasinya, ya, akibatnya hasilnya, ya, jadi nilainya luar biasa, nilainya, ya, karena ada uang masuk luar biasa. Si Raffi Ahmad juga demikian, ya, banyak sekali, bahkan banyak yang orang yang tidak kenal menjadi YouTuber. Nah, ini menunjukkan di era digital disruption ini dalam bisnis tidak perlu investasi yang
besar, yang gede, yang banyak. Ya. Ini contoh tadi dalam dunia transportasi. Garuda, ya, perusahaan Garuda, perusahaan transportasi Garuda, katanya 40 tahun atau 50 tahun, dia menghasilkan berapa triliun, kurang dari 100 triliun. Tapi Gojek dalam 9 tahun sudah ratusan ribuan triliun. Luar biasa. Investasinya apa? Kecil investasinya, bandingkan dengan perusahaan Garuda. Nah, ini menunjukkan bahwa ada pergeseran. Dalam dunia bisnis, investasi tidak penting, tidak terlalu penting. Bukan tidak penting, tidak jadi segala-galanya. Jadi kalau begitu apa yang membuat sesuatu itu hebat? Tadi, inovasi. Apa? Safa? Apa yang membuat hebat itu? Dalam sebuah bisnis, investasi atau inovasi? Safa? Inovasi. Inovasi ya. Ini Safa Aurelia ya. Inovasi. Jadi kalau tidak berinovasi, ya nonsen. Begitu juga Anda guru. Anda calon guru lulus dengan IP 4,0. Belum tentu jadi guru yang hebat kalau tidak berinovasi. Seperti tadi dinosaurus ya. Badannya gede, alumni FKIP, prodi matematika, IP-nya besar, tinggi IP-nya, tetapi tidak melakukan inovasi, tidak kreatif, tidak berkolaborasi, akan tersisihkan. Begitu. Nah, itu pesan yang ingin Anda tangkap dari pelajaran inovasi sekarang dan kemarin saya menyampaikan video ya. Ya, ada 5 tadi ya. Jadi digital disruption itu 5 sementara ini ada 5. 1 media. Media banyak terdisrupsi. Kemudian tadi retail. Ya, retail. Retail shop, toko-toko retail. Alfamart. Ya. Jogja, Matahari. Matahari sudah meninggal, sudah lama, tidak ada ya, jarang. Itu akan digantikan oleh digital shopping, ya, shopping digital atau marketplace, ya, tempat-tempat jualan di dunia maya. Sekarang kamu sudah belanja menggunakan Gojek, belanja menggunakan Shopee, menggunakan Tokopedia, ya. Sudah tidak lagi kita harus datang ke sebuah toko. Belum lagi ongkosnya, belum lagi berdesak-desakan, ya. Mau apa? Tinggal belanja. Nah, ini akan terjadi. Sekarang sudah mulai, ya. Jual beli cukup di marketplace aja. Butuh apa tinggal cari. Ya. Begitu. Kemudian yang ketiga apa? Tadi kan media, kemudian apa? Retail shop, financing, fintech financing, finansial teknologi ya. Fintech itu finansial teknologi dalam keuangan. Ya. Ke depan kasir-kasir sudah akan hilang. Nggak perlu lagi kasir. Contohnya transaksi di pintu tol sudah tidak ada kasir kan? Nah, ke depan pun demikian. Transaksi-transaksi di mall ya. Di samping mallnya juga akan ditinggalkan, transaksi di mall juga sudah tidak perlu lagi kasir. Tinggal disiapkan aja CCTV, ya, kemudian barcode atau codeless ya, atau QR, semua barang ada codelessnya, ada mesin scan-nya, Anda ngambil coklat, ambil mie goreng, ambil buku, tinggal di-scan aja. Muncul harganya, ya, dikompilasi, tinggal bayar menggunakan fintech, finansial teknologi, ya, menggunakan e-banking, ya, menggunakan scan barcode,
ya, menggunakan itu tinggal bayar berapa. Mungkin ke depan restoran pun tidak ada pelayannya robot semua, ya. Ada pesan jika di Jepang kan ada restoran yang mejanya bisa berjalan, jadi di mejanya itu ada yang bergerak, ya, tinggal ngambil, ketika diambil maka terscan ya berapa ini, tinggal jumlahkan berapa, tinggal bayar. Yang ada hanya koki saja, ya, pelayannya beberapa orang, kasir tidak ada. Nah ini dunia fintech, ya. Ke depan mungkin kantor-kantor bank di daerah akan ditutup, tidak perlu ada kantor cabang. BRI ada di mana-mana, mungkin ke depan BRI akan ini, ya, hanya membuka kantor di tingkat provinsi saja, daerah tidak perlu. Karena sudah ada QR, transaksi tinggal pakai QR. Sudah ada ini yang lebih murah, praktis ya. QR itu tinggal dicetak, tempelkan saja di toko, nanti kalau orang belanja, scan aja berapa, gitu. Nah ini dunia fintech, transaksi sudah mulai digital. Ya. Ke bank sudah harus perpindahan uang hanya angkanya saja. Ini fintech ya, fintech. Ada lagi fintech yang lain, misalkannya seperti Dana, gitu ya, seperti Oppo, itu fintech ya, finansial teknologi maksudnya fintech itu, begitu ya. Jadi ini akibat dari era digital, terjadi digital disruption. Dunia telekomunikasi, ya, bayangkan HP sudah menyisihkan televisi, HP sudah menyisihkan bioskop, HP sudah menyisihkan radio, HP sudah menyisihkan televisi, tape recorder ya, HP banyak sekali yang disisihkan oleh HP, termasuk tadi kita mau bayar perbankan juga bisa disisihkan oleh HP. Semuanya ada di HP. HP ini sebagai IA, ya, artificial intelligence. Kita mau belajar buka HP saja. Saya sekarang sedang ngajar kamu pakai HP, gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan telekomunikasi disruption, ya. Telekomunikasi termasuk nanti ada dunia pariwisata, sudah sekarang pakai VR ya, virtual reality. Anda mau piknik kemana, ke Gunung Himalaya, sudah pakai kacamata virtual reality saja, tinggal duduk aja di kursi, seperti bergerak naik ke Gunung Himalaya, ya, begitu. Nah, sekarang sudah mulai ada jasa itu, tidak ada ruangan khusus yang bisa mengatur kondisi lingkungan. Kalau Anda ke Amerika musim dingin, nah maka ruangan itu menjadi mendingin sesuai dengan alam di sana. Anda kasih kacamata itu, ada deburan ombak terasa nyata ya. Nah itu dunia pariwisata pun akan tergeser ya. Mau terjun dari gunung yang tinggi, ya tinggal terjun, dia melayang. Padahal tidak melayang, Anda cukup di kamar aja, digantung ya, melayang, seperti melayang, begitu. Nah banyak. Kemudian yang paling harus kita sikapi adalah education disruption. Jadi bagaimana pendidikan bergeser. Hari ini kita sudah sedang menikmati bagaimana dunia pendidikan ini masuk ke dalam sistem virtual, digital ya. Ke depan kampus-kampus yang gede, yang mewah akan ditinggalkan oleh mahasiswa. Memang sekarang dia tidak ditinggalkan, sudah ditinggalkan. Saya ingin tanya pada Aulia. Aulia, halo. Kapan kamu terakhir belajar di kampus di Unsika? Kapan terakhir mau belajar di Unsika? Semester berapa? 2. Semester 2. Sekarang kamu semester berapa? 6. Nah, berarti 4 semester sudah meninggalkan Unsika. Ya, tidak terasa ya. Ya. Coba kalau kita hitung dari sisi efektivitas pembiayaan. Dana yang kamu bayar berupa UKT itu sebetulnya hanya
30% dipakai untuk belajar kamu. Sisanya untuk pemeliharaan gedung, ya, untuk bayar listrik, bayar internet, untuk keamanan, untuk belajar mengajar dengan dosen paling 25%. Jadi biaya UKT itu hanya sedikit dipakai untuk pembelajaran. Nah, ke depan kampus-kampus yang milenial, kampus-kampus yang mensikapi ini sebagai sebuah peluang, akan ada kampus yang tidak perlu bangunan, sehingga tidak perlu pemeliharaan gedung. Ya, cukup ada sebuah ruangan lengkap dengan teknologinya dan memfasilitasi orang-orang. Jadi yang mengajar matematika, mengajar teori diskrit ya, matematik diskrit, persamaan diferensial, mungkin yang mengajar itu profesor dari Cambridge, ya, yang lebih hebat. Kampus tinggal memfasilitasi, tinggal bayar ke profesornya, maka akan lebih hebat, ya. Tapi kembali, tinggal kuncinya apa? Kuncinya dalam belajar ini komitmen, ya, komitmen untuk maju. Sama, kamu memanfaatkan YouTube pun bisa rusak, bisa membaik, bergantung dari komitmen. Komitmennya Anda mau maju atau tidak, mau seperti dinosaurus, ya, atau bagaimana nih? Nah ini. Jadi oleh karena itulah maka Jepang sudah mulai ya menggagas G5.0, generasi 5.0. Apa generasi 5.0? Apa sih generasi 5.0 itu? Generasi 5.0 itu generasi yang bisa menaklukkan teknologi. Ya. Generasi yang cerdas. Smart people yang mempunyai 4 keterampilan. Jadi walaupun Anda meninggalkan televisi, tidak ditipu oleh televisi dan sekaligus tidak ditipu oleh YouTube. Kita lihat kemarin ya, banyak sekali viral berita ada Crazy Rich. Tahu Crazy Rich? Tahu nggak Crazy Rich? Iya Pak. Apa itu Crazy Rich? Kurang tahu Pak. Crazy Rich itu kalau dalam bahasa saya waktu muda namanya OKB, orang kaya baru, ya. Kalau diterjemahkan Crazy Rich kan orang kaya gila, ya. Orang kaya yang suka memamerkan kekayaannya, kegilaannya. Dia beli mobil 4 miliar tanpa ditawar. Dia beli minuman 400 juta. Dia beli apa lagi? Ngasih kepada pengemis 100 juta. Dia ngasih kepada temannya, pemain game 1 miliar. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Kan gitu. Orang masih muda usia 23 tahun, si Denny namanya apa? Ya, yang kemarin ditangkap, ya. Ternyata dia itu penipu. Untuk apa dia mengeluarkan uang sebanyak itu? Untuk membangun apa? Image. Membangun citra bahwa dia itu sebetulnya kaya karena usaha aplikasi Binomon. Ternyata Binomon itu adalah aplikasi judi. Binomon, ya. Orang percaya, saya nih bisa kayak begini karena investasi di Binomon. Nah, maka dalam sekejap, hanya hitungan bulan, tahun, dia sudah meraup duit dari yang tertipu sampai lebih dari 150 triliun. Anak muda, usia 23 tahun. Coba. Luar biasa. Tapi itu kan penyalahgunaan digital. Ya. Banyak orang kaya palsu. Ya, ada tukang parkir. Ya, dibiayai untuk pencitraan. Pakai mobil mewah, datang cepatlah ya. Ya, kita percepat ya. Jadi ini walaupun ini baru 13 orang yang masuk, tolong diberitahu segera. Jadi kira-kira begitu ya, itu intinya. Jadi intinya segera kita move on ya, harus inovatif. Nah, untuk UTS minggu depan saya akan coba saya ngajak Anda untuk melakukan inovasi, membuat inovasi.
Inovasi apa? Inovasi penyelesaian soal-soal matematika, ya. Seperti ini contohnya nih. Ada video pembelajaran menggunakan jari matika. Nah, itu inovasinya di situ ya. Jari matika contoh. Nah, silakan buat hal-hal penyelesaian masalah matematika yang simpel, mudah dicerna oleh peserta didik. Walaupun nanti Anda boleh pilih materi dari kelas dari SD, SMP atau SMA, silahkan ya. Video pendek mengenai inovasi pembelajaran matematika. Waktunya cukup paling lama 5 menit, ya paling cepat 3 menit, ya. Nanti di-upload di Google Classroom. Saya akan lihat dulu, jangan dulu di YouTube ya, di Google Classroom. Diselesaikan H+2. Jadi kalau hari Kamis depan berarti hari Minggu, Senin sudah selesai. Senin depan ya. Nanti soalnya saya sampaikan. Nah ini rambu-rambunya. Ini untuk UTS. Jadi intinya inovasi itu penting. Ya, tidak bisa dihindari. Ya, sampai sana. Ya, kemudian saya ingatkan lagi kelompok 2 untuk mengupload pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan kuis ke-7 di WA Group. Ya, begitu ya. Silakan ada yang mau ditanyakan. Yang belum hadir, ini masih. Ya, gimana? Bapak izin bertanya. Tadi Bapak bilangnya H+2 ya. atau H-2 ya? H+2 kan ujiannya nanti kan hari Kamis depan. Kamis depan. Berarti kalau H+2 hari Sabtu ya, Pak? Iya, Sabtu atau Minggu ya. Bukan Sabtu sekarang, Sabtu yang datang. Iya, Pak, baik. Kan soalnya belum saya kasih kan. Soalnya belum saya kasih kan, baru itu ulasannya saja. Nanti kan ada yang harus dipilih. Ya. Ya, oke. Masih ada pertanyaan? Ya, ya. Masih ada pertanyaan? Kita sudah ya. Oke. Kalau dianggap tidak ada pertanyaan, silakan kelompok 2 ditutup aja. Kelompok 2, siapa? Aulia, Laila, bukan. Ini kelas. Oh ini, ya Aulia, Un atau Farah? Ya, silakan Bapak. mau di. Ya, silakan. Ya. Sekian dari kelompok 2 dan terima kasih buat Bapak dan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu itu ya, upload itunya di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.